wazanuhum yufsirun. Tapi kalau giliran dia yang menakar, dia yang menimba, artinya sebagai penjual, yufsirun, dikurangi. Nggak bisa kita bantah ya akhi, karena Al-Quran yang bercerita. Ini terjadi. Ala yakunu ulaika annahum mab'utsun. Apakah dia tidak mengira bahwa pada waktunya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'azim, hari yang begitu besar, yang begitu berat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari berdirinya manusia di hadapan Allah, dihisab semuanya. Artinya jual beli ini menjadi perhatian khusus di dalam Al-Quran karena sangat rentan untuk seseorang melakukan kecurangan-kecurangan. Sampai Nabi memberikan ancaman, laisa minna man ghasyana. Tidak termasuk kami, golongan kami, orang yang berlaku curang atau menipu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya ini warning keras jemaah. Makanya kita perlu ngaji ini supaya kita menjadi pembeli yang tidak curang, penjual yang tidak curang. Nah, maka diaturlah dalam fikih. Ada yang namanya dengan khiyar majlis. Ente jadi penjual jangan marah kalau masih pembatalnya itu di majlis. Ini orang meledek banget, dia nggak jadi, hatta dia pulang nggak jadi beli, dia batalin selagi masih di majlis, itu nggak ada masalah, karena masih ada di majlis. Atau kebalikannya, penjual yang dia kemudian sudah menjual tapi masih ada di majlis, dua-duanya masih ada di situ, kemudian dia batalin, karena khiyar itu adalah sebuah rentang waktu yang disiapkan untuk penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Nah, itu khiyar majlis. Nah, sekarang yang kita bahas adalah khiyar syarat. Begitupun dengan khiyar syarat bagi penjual dan pembeli, dan ini juga berlaku untuk satu dari keduanya. Bila kemudian setuju untuk akad dan yang lainnya, maka dia memberikan syarat khiyar syarat fi anwa'il bai' ila 3 ayyam, batasnya 3 hari. Salah itu khiyar syaratnya. Tapi kata musannif, wa tuhsabu minal 'aqdi la minat tafarruqi. Diatur lagi 3 harinya itu dihitungnya kapan? Dihitungnya wa tuhsabu, dan dihitung apa? Salah 1 ayyam minal akdi, dari sejak akad, la minat tafarruqi. Begitu detail fikih. Dihitungnya untuk akad, terjadilah jual beli dengan syarat, ini kalau ada apa-apa 3 hari ini kemudian saya gak cocok, selagi dia masih 3 hari dengan syarat itu, dia dipulangi. Nah, namanya khiyar syarat. Atau sesuatu yang kemudian begitu pulang ternyata di rumah bininya muring-muringan gak setuju dengan plan ini, pokoknya yang menjadikan tidak jadi beli di masa 3 hari itu, maka itu namanya khiyar syarat. Tapi dihitungnya saat setelah akad. Begitu jual beli terjadi, maka dihitung dari situ. Karena mencegah kemungkinan begini, ada orang yang begitu beli, kemudian dia lama ngobrol di situ, atau diajak jalan sama penjualnya karena dekat. Nah, dihitungnya bukan saat dia berpisah, tapi saat dia sudah terjadi akad. Apalagi habis dia beli karena pembelinya dari luar kota misalkan, kemudian dia beli sesuatu dengan khiyar syarat 3 hari, kemudian dia nginep dulu di rumah karena besok baru balik naik kereta atau dia kecapean harus istirahat. Itu dihitungnya bukan pada saat dia keluar atau berpisah, tapi saat akad. Berarti kan udah kepake sehari, tinggal 2 hari lagi. Nah, itu disebut dengan khiyar syarat. Wa tuhsabu minal 'aqdi la minat tafarruqi. Falau zadal khiyaru 'ala 3 baqala 'aqdu. Maka seandainya zada bertambah apa al-khiyaru, masa untuk memilihnya, jadi beli atau tidaknya, 'ala 3 di atas 3 hari, baqala al-'aqdu. Niscaya batallah akadnya. Jadi udah enggak terjadi lagi itu, karena sudah lebih dari 3 hari. Inti kudu beli, nggak bisa dipulangi, karena batasnya adalah 3 hari. Kasus selanjutnya, walau kanal mabi
mimma yafsudu fil muddatil mushtarakati baqala aktu. Walau karena dan seandainya adalah apa al-mabil, barang yang dijual, objek yang dijual itu mimma yafsudu, dari barang, dari sesuatu yafsudu yang menjadi rusak fil muddati, pada masa al-mushtarakati yang telah disepakati menjadikan syarat baqala al-aqdu, niscaya batalah akadnya. Jadi di hari kedua ternyata barangnya itu rusak, bukan karena memang disengaja rusak, memang barangnya ternyata tidak sesuai. Kan ada nih dalam satu hari bisa beli motor masih enak, begitu hari kedua baru kelihatan tuh penyakitnya begitu diajak jalan. Kan berarti memang sudah asalnya rusak. Maka dia misalkan kembalikan oleh karena akadnya menjadi batal. Akadnya menjadi batal. Makanya ada seorang ulama ahli fikih, dan ini di masa tabi'in, namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Itu sampai penjual, karena dia penjual begitu menceritakan secara detail tentang barang yang dia punya, padahal pembeli kata ini jarang Pak ketemu. Jadi malah dia memberitahukan bahwa barang yang kau beli ini ada cacatnya. Kata pembeli, enggak ada, saya enggak melihatnya. Aku yang lebih tahu ini barang ini ada cacat. Terkenal dengan orang yang jujur, walaupun beliau adalah seorang ulama besar, tapi berdagang juga. Karena memang berdagang itu adalah salah satu ibadah, dan orang-orang yang memenuhi urusan rumah tangganya dengan dia berdagang atau berniaga apapun, dia sedang berjihad di jalan Allah. Selagi yang ditempuh adalah yang barang yang halal atau sesuatu yang halal. Ini bahayanya kalau sampai dia berlaku curang, padahal ada barang yang dijual. Lain hal dengan Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bahkan begitu mempunyai kemilau, hati yang luar biasa. Satu waktu beliau jual sepetak dari tanah yang dia punya, dia jual. Begitu dia jual, dalam waktu beberapa hari, ini pembeli dia menggali di tanah yang dia beli, ternyata dia menemukan satu bongkar emas atau barang yang begitu berharga dari emas. Kata yang beli, dia pulang ini kepada saya bin Musayyab, aku membeli tanahmu, tidak membeli emas yang ada di dalam tanahmu. Kayak begitu juga kalau kita mau udah kita tenggak langsung, emang lagi bertemu-temu. Kadang-kadang kita beli tanah buru-buru yang kita gali sepinten kali aja ada harta karun. Tapi memang itu ada, karena memang ada kekayaan yang min haitsu la yahtasib, yang boleh jadi Allah berikan kepada seseorang. Nah, dia dipanggil ke Sa'id bin Musayyab. Kata Sa'id bin Musayyab, aku menjual tanah itu beserta semua yang ada di dalamnya. Nggak diterima. Jadi yang pembeli ini maksa mau ngulangi, yang penjual maksa buat tolak. Waduh, ini mau kemana sih ini? Kagak ada, yang ada meteran dibikin curang kalau beli tanah. Di tanah batasnya segini, dihitungnya lebih. Kadang-kadang ini banyak Pak. Waliyahulillah, hati-hati. Walaupun itu sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang yang menjualnya, tapi bukankah Tuhan engkau, Tuhan kita semua mengetahuinya? Nggak ngerti nanti masuk kepada ayat yang tadi, wailul lil mutaffifin alladzina idza tabu 'alan nasi yastawfun, yang berlaku curang, menakar atau menimbang atau sesuatu jual beli yang dilakukan dengan curang. Dan apakah kau kira bahwa tidak akan dimintakan pertanggungjawaban? Waliyahulillah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita ngaji fikih ini bukan sekedar kita mengetahui macam-macam dari syiar, tapi kita disuruh introspeksi dengan kajian fikih ini. Betapa agama kita menjadikan sesuatu yang kita lakukan dalam jual beli steril dari perkara yang akan mencelakakan kita di dunia kita di akhirat nanti. Nah, cuma kalau kita bayangin, ini yang berlaku curang, dia jual sesuatu
kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, itu kena pasal, menimbang